Desa Panundaan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Secara geografis, desa ini berada di wilayah Bandung Selatan yang dikenal dengan keindahan alamnya. Maka, tidak heran jika Ciwidey kemudian menjadi salah satu tujuan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi penting karena dapat mendorong kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat, potensi lokal seperti sumber daya alam, kearifan lokal, dan tenaga kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. Kenapa harus Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey? Itu karena memang concern kami itu adalah menyentuh daerah yang memang tidak terlalu jauh dengan Unpar, karena Kabupaten Bandung ini masih satu lingkungan Bandung Raya dengan Unpar. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa harus melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk bidang pengajaran bahasa Inggris, pelaporan keuangan, dan juga pencegahan stunting. Kami melihat isu-isu pembangunan di Kabupaten Bandung itu sebetulnya yang pertama itu adalah prioritasnya adalah tentang kesehatan, di mana sebetulnya pencegahan stunting ini ada hubungannya terkait dengan bidang besarnya di bidang kesehatan. Kami pun dari Prodi EP punya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya di Baperida Kabupaten Bandung, dan ternyata salah satu menjadi daerah yang prioritas juga untuk dikembangkan. Anak saya tuh mulai MPASI-nya di usia 6 bulan. Ya seperti biasa, Bang, waktu pertama itu dikasih tepung beras, ya. Udah gitu berlanjut ke nasi, tapi bukan tim, lebih lembek lagi dari tim gitu. Ditambah sayuran gitu aja. Alhamdulillah ASI eksklusif selama 2 tahun. ASI sama support di mix. Ya. Kesan saya baik, alhamdulillah, terima kasih, dan pesannya minta sering aja gitu ke setiap RW ada penyuluhan seperti ini. Soalnya itu kan menambah ilmu pengetahuan buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih muda itu, yang misalkan baru punya anak satu itu ilmunya bertambah sekali. Puji Tuhan yang ini ibu-ibunya aktif, lalu mereka juga berpartisipasi secara aktif juga tadi kegiatannya. Kita juga tadi sempat masak-masak, terus kita sharing terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Panundaan, khususnya ibu-ibu posyandu, karena ada kayak penyakit-penyakit gitu Kak. Terus apa sih yang faktor-faktor yang nyebabin stunting di luar tentang permasalahan gizi. Dan tadi kegiatannya berjalan dengan baik. Kita bisa sharing dengan baik, ibu-ibunya juga ngasih feedback yang sangat baik ke kami, dan mereka juga tadi kasih pesan bahwa diharapkan ada kegiatan yang berkelanjutan lagi ke depannya, seperti itu. Ketika melihat data ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bandung itu masih tinggi, nah kami melihat mungkin disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa, bisa melakukan pengajaran di bidang bahasa Inggris untuk siswa SD kelas 5. Senang nggak diajarin sama kakak? Senang banget. Suka belajar bahasa Inggris? Suka. Menurut kalian ngajarnya gimana? Seru dan menyenangkan. Yang bagian paling kalian suka itu apa? Permainan. Bermain game. Yang udah diajarin sama adik-adik tadi itu ada simple version, ada yang positif, negatif, itu dibahas tadi juga, sama tuh juga tadi itu adik-adiknya dikasih kayak soal gitu buat ngetes vocabulary mereka sejauh mana. Jadi itu sebagai buat kami juga sebagai tesnya gitu. Kami udah ngasih beberapa soal, mereka udah lumayan bisa menjawab beberapa soal, dan itu menurut kami itu memudahkan kami juga untuk ngajarin tadi juga. Anak-anak lebih suka main game sih daripada pembelajaran satu arah gitu.
Jadi pas pertemuan kedua kami ngebanyakin games dan latihan soal itu. Biar anak-anak ini pada exciting gitu lah ya. Dan ternyata benar aja ampuh pas di pertemuan kedua ini. Anak-anak pada seru gitu bermain, pada belajar, paham ya sama materinya gitu lah. Output dari program kita hari ini itu adalah kita bikin buku 100 kata untuk anak-anak tuh belajar vocabulary sama kalimat-kalimatnya. Dan kita bikin ini juga dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Indonesia, dan Sunda. Harapan saya sih buku ini bisa jadi media pembelajaran yang seru bagi anak-anak dan juga menarik. Anak-anak sangat senang karena kalau sama guru yang baru, anak itu antusias, beda dengan guru yang lama, begitu. Alhamdulillah terima kasih ya untuk bantuannya karena ini udah kali kedua Unpar itu mengadakan sosialisasi dan membantu dalam hal media pembelajaran, metode pembelajaran. Perbandingannya dari yang kemarin dan sekarang sangat membantu karena mungkin dibuat atau disosialisasikan oleh anak-anak yang muda jadi lebih mengena kepada murid-muridnya dari segi media pembelajarannya, cara pembelajarannya. Jadi membantu anak-anak untuk memahami walaupun memang materinya ada yang belum diberikan, tapi mereka terbantu dengan cara penyampaiannya, dengan media yang digunakan. Jadi alhamdulillah sangat terbantu dan sangat positif sekali hasilnya untuk anak-anak. Kenapa pelaporan keuangan? Kalau sebenarnya kami ingin melihat bagaimana bisa meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Panundaan. Karena salah satu hal yang bisa dilakukan, hal kecil yang bisa dilakukan adalah melalui pelaporan keuangan. Financial literasinya bisa ditingkatkan, maka kedepannya pun akan bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih baik. Saya juga kebetulan punya usaha di rumah ya, kecil-kecilan, buka toko. Saya juga kesulitan sih, kan bukan bidangnya mungkin ya, bukan dari akuntan. Jadi kesulitan juga untuk membuat pembukuannya. Jadi saya ingin tahu bagaimana mengikuti pelatihan ini. Saya ingin tahu bagaimana cara membuat pembukuan yang baik dan benar untuk usaha kecil-kecilan juga gitu. Jadi kalau catat pengeluaran sama pemasukan itu agak kesusahan. Saya mencatat ini kalau ada yang belanja telur 1 kilo, kan ada juga yang beli satuan, jadi kesusahan begitulah. Jadi yang ditulisnya itu yang skala besarnya aja, jadi yang kecilnya nggak tercatat gitu. Paling kalau itu kalau bingung enggak sih, karena saya sebelumnya juga sudah melakukan pencatatan tapi dalam bentuk yang lebih sederhana mungkin gitu. Pertama seru banget, soalnya justru semua ibu-ibu sama ada bapak-bapak satu, itu semua antusias banget. Mereka walaupun nggak ngerti, mereka tetap berusaha, mulai dari nanya, terus saya cobain pakai cara mereka sendiri, tetap kita hargain. Kita itu ke Panundaan ada 3 kali. Yang pertama waktu kita melihat apa permasalahannya, ternyata banyak UMKM yang tidak tahu laba rugi perusahaannya, padahal kan itu sangat penting banget. Terus yang kedua kita ada sosialisasi tentang pentingnya untuk pembukuan akuntansi, pembukuan keuangan apa aja. Terus juga waktu itu kita sempat bahas yang namanya sustainability, bikin laporan laba rugi. Sangat bermanfaat bagi kami ya mengikuti pelatihan ini. Di sini kan banyak pelaku usaha UMKM, jadi alhamdulillah sangat membantu banget untuk kinerja kedepannya, untuk bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana membuat pembukuan keuangan secara terpisah dengan skala-skala yang berbeda juga. Menurut saya dengan adanya pelatihan keuangan ini sangat berguna sekali. Karena untuk mengatur keuangan yang saya kelola tentang pemasukan dan pengeluaran uang itu lebih tertata gitu.
Sebenarnya tujuan besar itu adalah ingin meningkatkan empatinya mahasiswa. Yang pertama, bagaimana mereka nggak cuma ngelihat orang-orang yang tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya itu sama dengan mereka, bahwa melihat juga di luar sana orang itu beragam. Lalu yang kedua itu adalah tidak hanya belajar teori di dalam kelas saja, bahwa teori besar itu adalah community development, tapi belajar juga memang sebenarnya memberdayakan masyarakat itu seperti apa sih? Apakah harus selalu sesuatu hal yang sangat besar, atau hal kecil pun ternyata bisa memiliki dampak yang besar dan berkelanjutan? Kalau dari aku pribadi sebagai orang yang belum berkeluarga, belum nikah, aku dapat banyak pelajaran khususnya terkait masalah kesehatan untuk anak-anak, bahkan untuk seorang ibu sendiri, bahwa memang masalah-masalah kesehatan itu tidak dapat kita cegah secara bersih ya, maksudnya dalam artian kita memang udah berusaha tapi memang ada something yang mungkin di luar kendali kita, dan itu kita harus tahu, kita harus punya pengetahuan terhadap itu, karena kalau memang kita nggak punya, itu juga tadi cos banget, itu juga tadi di-sharing sama dosen kita Bu Deba. Saya harap semoga apa yang sudah istilahnya dikorbankan ya untuk kakak-kakaknya jauh-jauh ke sini, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, semoga ke anak-anak itu menempel di mereka, dapat diserap oleh mereka, lalu dapat dipraktekkan. Jadi nanti kalau misalkan ada materi yang mungkin saya menyampaikannya kurang sesuai dengan anak-anak nih, tiba-tiba mereka, oh iya waktu kakak-kakak KKN nih pernah nih dengan metode yang lain, materi yang sama, lebih menempel, lebih mereka mudah memahami.